Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Senin 20 Januari 2025. Renungan kita berjudul Orang Tua yang Membunuh Anak-anaknya. Firman Tuhan diambil dari Efesus 6 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Beberapa waktu lalu, ada sebuah peristiwa di Jakarta Utara yang menggemparkan dan menarik perhatian banyak orang, yakni kasus bunuh diri sekeluarga. Bunuh diri ini melibatkan 4 orang. Pasangan suami istri dan 2 anak mereka yang baru menginjak usia remaja. Dugaan sementara motifnya adalah keadaan ekonomi yang memburuk yang dialami keluarga tersebut. Mereka melompat dari lantai 22 sebuah apartemen. Dari rekaman CCTV apartemen, terlihat keempat orang itu naik lift ke lantai 21, lalu naik tangga ke lantai 22, atau ke bagian paling atas dari apartemen itu. Ketika keluar lift, sang suami terlihat mencium kening istri dan anak-anaknya. Ciuman sang ayah seolah-olah menunjukkan rasa sayangnya kepada istri dan anak-anaknya, sekaligus sebagai tanda perpisahan di antara mereka. Umumnya, orang menganggap kasus ini sebagai kasus bunuh diri sekeluarga. Istilah itulah yang terus didengungkan di media sosial. Memang istilah tersebut cukup tepat, juga menggambarkan kasus bunuh diri ini karena melibatkan satu keluarga. Tetapi jika dicermati dengan baik, kasus ini sebenarnya bukanlah bunuh diri sekeluarga, seperti yang dikemukakan oleh Reza Indragiri, seorang pengamat kriminalitas yang juga seorang psikolog forensik. Menurut Reza, kasus ini adalah kategori bunuh diri sekaligus pembunuhan. Kenapa? Karena anak remaja itu melakukan bunuh diri pasti karena dibujuk oleh orang tuanya. Sebab mereka masih di bawah umur dan masih berada di bawah pengaruh orang tuanya. Jadi ini adalah kasus bunuh diri sepasang suami istri sekaligus pembunuhan terhadap anak-anak sendiri. Jika demikian, maka sepasang suami istri tersebut adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang tega membunuh anak-anaknya sendiri. Tentu orang tua tersebut punya alasan tersendiri untuk mengajak anak-anaknya melakukan bunuh diri. Mungkin karena mereka tidak tega meninggalkan anak-anaknya tanpa orang tua dan belum bisa menghidupi diri sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, hal itu adalah tindakan yang salah, karena secara tidak langsung dia telah membunuh anak-anaknya. Padahal membunuh adalah dosa besar di hadapan Tuhan. Hidup memang kadang terasa sulit, bahkan sangat sulit untuk kita hadapi. Tetapi janganlah kita mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri, bahkan dengan membunuh orang lain. Sebab bukan saja hal itu menunjukkan kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi juga kita telah mengambil
haknya Tuhan, yakni mengambil hidup orang lain. Maka, apapun yang terjadi, tetaplah tegar. Dekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa dan membaca Alkitab, agar kita menerima kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar atas segala persoalan. Bila perlu, mintalah pertolongan kepada saudara seiman, khususnya kepada gembala gereja kita, agar mereka bisa mendoakan dan membantu menemukan jalan keluar atas masalah kita. Kata-kata bijak hari ini, sesulit apapun hidup, percayalah bahwa Tuhan tidak akan mencobai kita anak-anaknya melebihi kekuatan kita. Mari kita tunduk kepala berdoa untuk menutup renungan kita di hari ini. Bapa, seberat apapun masalah yang aku hadapi, tuntun aku untuk datang kepadamu dan tidak mengambil jalan yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian.